kami tentu tetap memberikan apresiasi ya dan penghargaan kepada setiap anggota masyarakat dari kelompok manapun yang menyampaikan aspirasinya ke DPR ya. Karena itu DPR itu kan rumahnya rakyat, jadi kalau misalnya ada rakyat yang menyampaikan aspirasinya, pandangannya, mau bentuknya apa, mau kritik, mau marah-marah, asal tertib, tentu kami harus menerimanya dengan tangan terbuka. Nah yang kedua, saya juga kemarin sudah sampaikan, kami juga, saya lah paling tidak, mungkin bisa jadi mengataskan nama teman-teman juga. Mohon maaf kalau misalnya selama ini masyarakat menilai ada pernyataan, terus kemudian sikap, tindak tanduk yang belum bisa diterima oleh masyarakat secara luas gitu. Ya. Tapi tentu kami juga berkeinginan, kami berkomitmen untuk tetap selalu bekerja sebagai wakil rakyat secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat yang utama gitu. Nah soal kritik itu tadi soal tunjangan kan kami sudah menjelaskan juga beberapa kali baik oleh pimpinan DPR maupun juga bisa dapat data dari Sekretariat Jenderal. Kalau kemudian selama ini yang menjadi sorotan itu adalah tunjangan perumahan, nah kemarin kan sudah dijelaskan juga oleh pimpinan DPR bahwa tunjangan itu merupakan kemarin kan periode-periode sebelumnya rumah anggota DPR itu kan ada rumah dinasnya, dan kemudian untuk periode yang ini itu tidak ada rumah dinas lagi, makanya kompensasinya adalah diberikan tunjangan rumah dalam waktu 1 tahun untuk mengontrak rumah selama 5 tahun. Ya. Makanya nanti berakhir sampai bulan Oktober. Kira-kira gitu, Tris. Nah, Bung Doli kalau misalnya menjawabnya secara adem, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati masyarakat, mungkin unjuk rasa ini tidak akan menjadi besar atau bahkan terjadi ricuh. Bung Doli tadi kan sempat menyampaikan juga minta maaf kalau ada pernyataan yang tidak sensitif. Nah, gimana sih DPR menegur anggotanya yang dianggap melakukan atau melontarkan pernyataan yang tidak sensitif di tengah kritik publik, mengatakan dengan kata-kata yang kasar atau bilang bahwa ya ini perlu tunjangannya besar karena memang jauh rumahnya dan lain-lain. Ini kan dianggap tidak sensitif dan tentu saja akan cepat memantik reaksi publik. Gimana Bung Doli? Ya, anggota DPR itu kan terdiri dari anggota DPR ya. Dan sebetulnya kita posisinya secara umum sama. Makanya kalaupun disebut ketua DPR itu kan House of Speaker ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita punya semangat kolektivitas, kolegial yang sama. Statusnya juga sama. Hak dan kewajibannya juga sama gitu. Nah, jadi kalaupun kemudian misalnya tadilah katakan ada anggota DPR yang pernyataan sikapnya yang kurang bisa diterima oleh rakyat atau masyarakat gitu ya. Nah, kita juga harus bisa memahami mungkin setiap anggota DPR, setiap manusia punya gaya, punya cara komunikasi yang berbeda-beda gitu ya. Ya juga mungkin situasinya juga yang dihadapi pada saat hari itu atau besok juga berbeda-beda. Nah, tentu juga bisa kita maklumi perbedaan-perbedaan di antara sesama anggota DPR itu gitu. Nah, tapi kalau kemudian secara institusi, ya kalau ada pernyataan seperti itu, ya paling informal saja ya, kita mungkin saling mengingatkan di antara sesama kita gitu. Tapi kalau dalam mekanisme yang formal, ya itu kita punya MKD, tapi itu kan berdasarkan aduan ya terhadap anggota DPR yang dianggap melanggar etik, dinilai oleh publik gitu. Iya, itu yang tadi saya katakan bahwa memang kan kadang-kadang cara daya komunikasi kita tuh beda-beda, apalagi tergantung situasi pada saat itu. Nah itu yang saya katakan tadi, mungkin masyarakatnya tidak tahu situasi apa yang sedang dihadapi, makanya ya saya tadi atas nama teman-teman mohon maaf kalau ada pernyataan yang berkenan, dan tentu kami akan perbaiki itu ya bersama anggota dan secara institusi. Saya kira ya ini menjadi pelajaran lah ya buat kami supaya ya yang namanya rakyat itu kan mereka yang berdaulat ya, kita ini kan wakilnya mereka gitu. Tentu kalau mereka menyampaikan sesuatu ya harus kita dengar, mereka minta sesuatu harus kita perjuangkan. Ya, gitu. Bang Doli, itu yang seharusnya dilakukan.